Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap. Dan hari ini kita kembali beribadah dari rumah. Dan doa saya, Tuhan terus menyertai dan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan hari ini kita ada di minggu pertama bulan April tahun 2020. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu, kita beribadah dari rumah dan seharusnya hari ini kita ada perjamuan kudus, tapi belum bisa dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi akan iman percaya kita dan keyakinan kita bahwa Dia Allah yang sudah mati dan bangkit bagi Anda dan saya. Tema kita GBIS KPK sepanjang bulan April ini adalah tentang victory atau kemenangan. Di minggu ini, bulan April 2020, saya ingin berbicara atau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan dari rumah, tema terkait dengan victory adalah kita pasti menang bersama dengan Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu ada di rumah dan punya Alkitab, silakan buka bersama dengan saya. Dan saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku adalah sebuah ayat yang sangat familiar di kalangan orang Kristen, di kalangan orang percaya. Ayat ini dipakai untuk menguatkan dikala kehidupan kita begitu berat. Bahkan ayat ini juga memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa meraih satu tujuan tertentu. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, ayat ini tertulis dalam sebuah jubah seorang petinju yang cukup terkenal, Evander Holyfield, ketika dia bertanding melawan seorang petinju yang juga cukup legendaris, Mike Tyson. Terlepas dari interpretasi tafsir apapun terkait dengan Filipi 4 yang ke-13 ini, maka sebenarnya ayat ini menyiratkan kepada Anda dan saya bahwa Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, baik atau buruk situasi yang sedang kita alami, berat atau ringan persoalan yang hari ini kita hadapi, tapi kita percaya bahwa kemenangan itu kita raih karena ada Kristus yang berjalan bersama dengan kita. Ketika Paulus menuliskan akan Filipi 4 yang ke-13 ini, maka latar belakang dari kitab Filipi adalah bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, Paulus sedang berada dalam sebuah penjara akibat memberitakan tentang Injil kebenaran Kristus. Tujuan dari Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi adalah bahwa Paulus ingin mengucapkan terima kasih atas segala pemberian yang diberikan oleh jemaat di Filipi selama Paulus ada dalam penjara. Bahkan juga Paulus dengan lewat tulisannya kepada jemaat di Filipi ingin mengajak kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi yang dialami adalah dia sedang ada dalam sebuah penjara, tapi dia mengajak dan dia mengajar kepada jemaat di Filipi bahwa apapun kondisi yang mereka alami, mereka harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam inti dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menang bersama dengan Kristus? Paulus menyiratkan dalam ayat Filipi 4 yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita telaah ayat ini kata per kata, lalu kemudian kita akan masuk dalam kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, kata segala perkara. Kata segala perkara berasal dari bahasa Yunani pas. Nah, kata pas, P-A-S, ini punya pengertian segala sesuatu. Yang pertama, segala hal, besar kecil, berat maupun ringan, segala situasi, dan segala keadaan. Artinya, Paulus sedang berkata bahwa segala situasi, segala hal, segala keadaan apapun itu, baik kecil maupun besar, ringan ataupun berat, susah ataupun senang, semuanya itu dapat dia tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Kata segala perkara atau pas itu tadi, jika kita lihat konteks dekat dari ayat ini, ada di dalam pasal 4 itu sendiri. Baik ayat 6, ayat yang ke-12 maupun ayat yang ke-19. Kita lihat ayat yang ke-6, Filipi pasal yang ke-4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya ada kekhawatiran di situ, segala hal. Ayatnya yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal.
Dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi dalam segala perkara, konteks dekatnya yang tadi ayat 6 ada kekhawatiran. Masuk di ayat yang ke-12, segala perkara, segala keadaan itu berbicara kekurangan, berbicara kelimpahan, berbicara ketika Anda kenyang maupun berbicara ketika Anda lapar. Kemudian ayatnya yang ke-19, pasal 4 Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala perkara, segala hal, segala keadaan, berikutnya di situ berbicara tentang segala keperluan Anda dan saya. Dari konteks dekat tadi kita sudah dapat apa itu segala perkara, berbicara tentang kekhawatiran, kelimpahan, kekurangan, kekenyangan, kelaparan, kesusahan, bahkan apa yang kita butuhkan. Segala keperluan, berbicara segala perkara. Kita perhatikan konteks jauh dari segala perkara yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus itu, baik itu ketelanjangan, penganiayaan, sakit penyakit, kesusahan, kematian, pedang, kelaparan, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus selama kita ada di dalam dan berjalan bersama dengan Kristus. Ayat yang ke-37 menarik karena di situ dikatakan bahwa kita akan lebih dari orang-orang yang menang. Terjemahan lain dari ayat ini berkata tidak, malah dalam semuanya itu kita mendapatkan kemenangan yang sempurna. Terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan Amplified Bible mengatakan, namun di tengah semua ini kita lebih dari para penakluk. Orang yang berhasilkan menaklukkan sebuah kota, menaklukkan sebuah persoalan, kita lebih daripada itu. Jikalau kita tetap ada dan berjalan bersama dengan Kristus. Menarik dari Roma pasal yang ke-8 ayat 37 tentang kata lebih dari orang-orang menang, atau biasa kita dengar lebih dari pemenang, ada sebuah lagu terkait itu, atau juga lebih dari penakluk. Maka kata lebih dari pemenang ini punya bahasa aslinya adalah hupernako. Nah, kata hupernako ini punya 3 pengertian. Yang pertama, mendapatkan kemenangan secara mutlak. Yang kedua, lebih dari penakluk, saya sudah sebutkan tadi di awal. Dan yang ketiga, menang secara total. Sehingga kalau ayat ini saya terjemahkan secara bebas, maka dikatakan begini. Maka dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang sudah menaklukkan. Dari dalam semuanya itu kita sudah memperoleh kemenangan secara mutlak. Lebih daripada semuanya itu, Anda dan saya sudah menang secara total. Itu yang pertama tadi. Kita bisa menang bersama dengan Kristus dalam segala perkara. Karena kita sudah dianugerahkan lebih dari para pemenang. Lebih dari para penakluk. Yang kedua, kata dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13, bagian yang kedua. Dapat kutanggung dari bahasa Yunani isko. Coba sama-sama bilang isko. Isko. Kata isko ini punya pengertian dapat diterima, berhasil, dapat dilakukan, memiliki kekuatan, dan mempunyai kemampuan. Jadi, segala perkara dapat kutanggung, artinya segala perkara dapat saya terima, segala perkara akan berhasil aku taklukkan, segala perkara dapat aku lakukan dengan baik, karena aku punya kekuatan dan memiliki kemampuan. Lalu kata berikutnya adalah di dalam Dia yang menguatkan. Satu kata saja dalam bahasa Yunani artinya endunamo. Di dalam dunamo berbicara kuasa, berbicara kemampuan, berbicara kekuatan. Endunamo. Di dalam kekuatan siapa? Di dalam kekuatan Kristus. Di dalam kuasa Kristus. Bersama dengan Kristus. Maka ini menjadi syarat mutlak bahwa Anda dan saya bisa menanggung segala hal,
Anda dan saya bisa mengatasi segala persoalan lebih dari pemenang, dan menangnya mutlak, sempurna, dan total. Syaratnya hanya satu, jika Anda dan saya berjalan bersama dengan Kristus. Inilah yang menjadi rahasia dari Paulus sehingga dia mampu untuk mengatasi dan kuat menghadapi segala kesulitan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa dia berada bersama dengan Kristus, maka dia pasti lebih dari pemenang. Ada sebuah pepatah mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan dan di dalam Dia kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi konteks ayat ini tidak berbicara tentang mujizat, Bapak Ibu. Karena kita sedang lihat Paulus tidak sedang berbicara tentang mujizat dibangkitkan dari orang mati. Paulus tidak sedang berbicara mujizat kesembuhan. Paulus tidak sedang berbicara mujizat dalam perkara-perkara hebat lainnya. Karena konteks ayat ini ketika dituliskan kepada jemaat di Filipi, sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang bagaimana orang percaya, orang Kristen bisa memiliki kemenangan dalam kehidupan. Paulus berkata dapat menanggung segala perkara, bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi dia mampu untuk menanggung segala perkara karena dia berjalan bersama dengan Kristus. Ada Kristus di dalam kehidupannya. Tentu saja kemenangannya dimaksud adalah kemenangan yang berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi di dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun yang hari ini sedang kita alami, kita percaya kita mampu keluar menjadi lebih dari pemenang. Kita mampu, kita sanggup mengatasi segala situasi karena kita tahu ada seorang pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Dari ayat ini kita dapati bahwa tidak peduli kita ada dalam situasi apapun, tidak peduli Anda dan saya dalam posisi apa sekarang, tapi Tuhan mampu dan sanggup menganugerahkan kekuatan yang cukup bagi Anda dan saya untuk mengatasi segala perkara, segala hal, segala keadaan yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, sebagai orang Kristen sejati, maka seharusnya kita mampu untuk menanggung segala keadaan, kondisi, kesulitan kehidupan hari ini. Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Maka kita akan keluar menjadi umat yang menang. Bahkan lebih daripada itu, kita akan menjadi umat yang lebih dari penakluk, lebih dari pemenang. Doa saya dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kekuatan Tuhan cukup buat Anda dan saya. Anugerahnya, kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian untuk mampu keluar dari situasi sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.